Kalau menurut saya ini mungkin ya, ini perkiraan saya. Kan kemarin debat kan yang nentuin topik pertama kan dia. Oke. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Ya kan? Gua terima. Tapi gua juga minta topik sendiri dari gua nih. Mikha 5 ayat 2. Iya. Ya kan? Pendeta Budi Asali, Pendeta Esra Soru, saya tantang debat topik ini pada nggak mau. Nah, ini tiba-tiba si siapa? Mel Atok mau, gitu kan? Mungkin Mel Atok dibilangin sama Esra Soru sama Budi Asali, jangan mau lu debat Mikha 52, mungkin. Blunder tuh. Karena yang dua ini nggak berani debat Mikha 52 sama gua. Yang ini mungkin dibilangin, jangan lu gini-gini. Itu, kemungkinan besar itu. Ya, karena tema yang blunder untuk dia ya. Iya, mereka nggak akan bisa pertahanin. Dan kalau boleh tahu kok, ini kan draft yang diajukan oleh tim dari Kodondi kepada Mel Atok. Itu draft yang sama nggak dengan yang dipakai dengan Pendeta Esra Soru dan Pendeta... Waktu sama Budi Asali sama Esra Soru, terus terang kita nggak pakai perjanjian. Oh, nggak pakai? Nggak pakai. Hanya di komunikasi di WA aja. Gitu. Tapi aturan itu dibacain. Di WA ada, dan ketika debat moderator bacain. Dan kedua belah pihak setuju. Gitu. Mungkin itu yang buat dia terkejut kok. Dia mungkin Terkejut tanya apa? kan Esra Soru, loh kemarin waktu sama saya nggak ada yang gituan, kenapa sama Mel Atok ada gitu kan? Ya nggak apa-apa, kenapa kan? Karena kan gue bayarin. Loh Esra Soru juga dibayarin? Iya memang Esra Soru juga gue bayarin. Tapi ya gini, istilahnya kan di belakangnya atau latar belakangnya kan nggak ada istilahnya saling bilang anak setan atau apa, kan nggak ada. Ya kan? Nah sekarang ini ada orang bilang ngatain gue anak setan. Tapi giliran gue ajak debat face to face, kenapa mundur begitu? Nih, masalahnya begini. Ketika komunikasi tidak ada draft perjanjian, dia bisa menentukan tanggal sendiri kan? 22 Agustus, ya kan? Habis itu dia geser lagi 29 Agustus, ya kan? Dia sudah menentukan ini, tapi giliran ada draft perjanjian, kenapa dia jadi batalin dua-duanya tanggal ini? Yang nentuin tanggal dia loh, kita ngikutin loh, ya kan? Kita cuma masukin itu ke dalam draft perjanjian. Kenapa dia jadi takut? Iya, karena nggak ada track record sebelumnya. Iya, tapi kan dia bisa ngelihat debat gua sama Budi Asali sama Esra Soru gimana. Walaupun gua sama Budi Asali dan Esra Soru tidak ada perjanjian, tapi sebelum debat aturan yang sama di dalam draft perjanjian itu dibacain oleh moderator di depan kedua belah pihak, dan kedua belah pihak setuju. Gitu. Setuju dua-duanya. Nah kalau mereka berani, kenapa dia nggak berani? Kan atut namanya. Ya karena dia melihat bahwa Kodondi punya dendam nih kepada dia. Gini, gue bukan dendam pribadi, enggak. Namanya ini kan di medsos, ini kan namanya perang pemikiran. Ya kalau dia berani memunculkan video ke muka umum, menyebut nama gue pribadi dengan sebutan anak setan misalnya, lah sekarang kenapa dia nggak berani debat ngomong depan gue? Gitu. Iya gara-gara lu batasin dengan pasal itu. Loh iya, lah sekarang kalau memang ada ayatnya di dalam Bible dia ngomong begitu apa kena pasal kan enggak? Karena ada ayatnya. Kecuali kalau nggak ada ayatnya dia ngomong begitu baru kena. Oh gitu. nggak boleh? Berarti kalau begitu, kalau dia nggak berani, berarti di Bible dia nggak ada ayat itu. Iya itu kan tafsir memang kok. Lah iya, ya berarti kan suka-suka dia ngomongnya. Sama seperti kayak mereka menafsirkan masalah jangan membuang mutiara kepada babi dan anjing gitu kan. Iya. Ya, yang mereka sebut sebagai babi dan anjing ya Kodondi Di gitu luar kan. Kristen kan, maksudnya Iya. kan? Di luar Kristen. Nah sekarang, kalau memang misalnya nih, Yesus sendiri diutus untuk bangsa apa? Bangsa Israel. Nah, sudah tahu Mel Atok bangsa Israel bukan? Nampaknya ada keturunan sedikit. Israel rohani gitu Israel bilangnya. rohani. Udah jelas, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari bangsa Israel. Yesus aja di Bible-nya dia ngomong apa? Murid-muridnya aja nggak boleh ke Samaria. Udah jelas. Itu waktu Yesus masih hidup kan direvisi waktu udah nggak ada. Udah revisi. Nah, Lah, sekarang yang ngajarin Kristen, yang menciptakan Kristen, Yesus atau Paulus? kalau kita lihat Ayo. sejarah ya Paulus. Paulus. Nah, Sejarah. berarti Mel Atok bukan pengikut Yesus, tapi Mel Atok pengikut Paulus. Kan gitu. Ngikut Paulus menyembah Nah, Yesus. berarti kalau gitu, kalau orang bilang jangan memberikan mutiara kepada babi, Waduh. loh, sekarang yang ngomong itu Yesus kan dianggapnya, ya kan? Tapi kan Yesus diutus hanya untuk Bani Israel, hanya untuk bangsa Israel. Sedangkan Mel Atok bukan bangsa Israel, berarti babinya siapa? Oke. Ah, udah gitu aja. Nggak sekalian lu tambah satu lagi. Anjingnya. Ya sama aja, anjing babinya sama aja. Kan Kunarion. Iya, Yesus bilang jangan berikan mutiara kepada babi atau anjing. Iya. Sedangkan Yesus bilang aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari bangsa Israel. Mel Atok Israel bukan? Bukan. Bukan. Nah, berarti anjing babinya siapa? Di luar Israel dong. Di luar. Wih,
Mau bahas dendam. Loh kan gue cuman respon dari ayat itu. Kalau itu pakai ayat ya. Nah, kalau itu ada ayatnya. Gitu. Nah, sekarang buktiin ke saya bahwa dia pengikut Yesus. Yang ciptain Kristen Yesus atau Paulus. Gitu aja. Gampang kan? Ya, mereka pengikut Paulus tapi menyembah Yesus. Nah, kalau penyembah Yesus benar, setuju. Tapi kalau pengikut Yesus, gue bisa lawan dengan ayat-ayat di dalam Bible mereka sendiri. Gitu. Udahlah, suruh ganti nama aja lah, Pendeta Mel Atut gitu aja lah. Enggak, yang saya agak bingung tuh yang tantangannya dimundur 2050. Nampak mau ngejek lu, Niko. Dia ngomong 2050. 2050. Ya udah, kalau gue masih hidup gue tungguin. Kalau dia masih hidup, silahkan. Kalau dia bilang 2050, berarti dia takut. Udah gitu aja. Gampang kok mah. Kalau kita masih ada ya, Mel ya, 2050 ya. Emang iya? Insya Allah. Kan bisa lu duluan yang pulang. Bisa gua belakangan. Bisa gua belakangan, bisa lu duluan. Kami optimis. Udah gini aja, Pak Pendeta Melatok kalau udah nggak berani, sudah nggak usah banyak kowar-kowar, saya juga nggak maksa, gitu aja. Yang penting dengan cukup satu kali, dia membatalkan debat itu, udah turun martabatnya di depan mata saya. Begitu aja. Dan mungkin di mata orang lain ya, mungkin gua nggak tahu ya. Kalau di depan jemaat dia mungkin nggak. Harusnya turun ya, karena saya juga nggak ngerti ya. Dia mengklaim bahwa yang kita bingung gini kok. Yang tidak setuju itu kan dia bilang mulai dari istrinya. Dari awal istrinya nggak setuju. Ya, terus tim hukumnya. Terus jemaatnya juga tidak setuju. Artinya ini kan orang-orang terdekat dia, ring satunya gitu ya. Kenapa nggak ada satupun ring satunya yang mendukung pengkabaran Injil? Iya. Ya, bukankah Kristen tuh disuruh memikul salib? Betul nggak? Ini kan bikin malu nih. Rasul-rasul Yesus semua siap mati demi ini. Iya. Sedangkan dia resiko paling tinggi apa tadi dia bilang? Apa resiko paling tinggi ya? Apa sih? Masuk penjara kan? Enggak lah. Itu resiko yang menurut dia kan? Enggak lah, gini menurut nih. Dia, gitu. Nih, gini nih. Kalau namanya orang debat tatap muka, ya di sebuah tempat yang bagus, enggak serta-merta menghina langsung kita laporin polisi, enggak begitulah. Polisi pun ketawa bilang, ini kok kayak anak kecil nih. Justru ya dengan debat tatap muka begitu, kita berani kasih jaminan, keamanan dijamin. Nah, cuman kalau kehormatan kita nggak jamin. Ya, ini aja belum debat kehormatan udah hilang ya. Belum debat kehormatan udah hilang. Lagi mana kalau debat? Gitu. Tapi minimal puluh-puluh aman. Oh, puluh-puluh aman. Ya. Kehormatan Salam aja. puluh-puluh gitu. Salam tadi. puluh-puluh. Udah kalau takut kurang atau hilang atau perpuluhannya terganggu, ya sudah nggak usah debat, jangan debat. Mendingan ngurusin aja gereja, ngurusin jemaat biar perpuluhan aman gitu aja. Tapi ini memang beda ya. Kita lihat kok kalau Muslim ya. Itu paling pantang ya, yang istilahnya agamanya yang diserang gitu ya. Kita pun ya jangankan penjara, mati pun siap gitu. Kalau mereka nih kok kayak cemen kali gitu. Enggak, mereka tuh udah terbiasa playing victim. Disangkanya kita tuh apa ya, menyerang keimanan seseorang. Nih, saya kasih tahu ya. Saya kalau debat sama pendeta, yang saya serang bukan masalah Yesus Tuhan atau bukan. Itu gua udah malas ngomongin begituan. Itu udah puluhan tahun, mungkin udah ratusan tahun orang ngomongin itu. Gua nggak mau ngomongin begitu. Saya menghormati setiap orang Kristen yang mau menyembah Yesus, monggo. Silakan. Ya, itu dijamin haknya. Dijamin haknya secara penuh oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2. Nah, ya, dijamin loh. Jadi gua nggak boleh protes atau melarang orang untuk memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing. Yang gue perkarakan adalah keautentikan Bible dia, gitu aja. Oh, pembuktiannya lebih ke arah situ ya? Iya, nih, karena apa? Karena kalau kita debat, Yesus Tuhan atau bukan, ujung-ujungnya, bahasa Jawanya at the end of the day gitu. Kan lakum dinukum waliyadin. Betul. Iya kan? Terserah dia mau nyembang apa, dia mau nyembah pohon, Botol mau kecap. nyembah manusia, itu hak dia, dijamin negara. Gua nggak akan mempermasalahkan mengganggu iman dia dengan menyembah Yesus sebagai Tuhannya. Gua nggak akan. Ya. Tapi yang gua perdebatkan adalah ini kitab lu ada ngomong begini, versi ini, yang versi ini ngomong begini, tolong jelasin ke gua bedanya apa gitu. Nah, kalau dia bilang gua anak setan merubah-rubah firman Tuhan, gua mau nanya balik, ini yang ngerubah-ngerubah dua Bible ini anak setan mana? Gua cuma gitu doang. Bisa jawab nggak dia? Nggak bisa. Mending dia debat sama orang Katolik sebenarnya. Nah, terus dia kalau nggak salah ngomong nih, gua nggak salah denger ya. Gua ngeliat di video lu tuh. Dia bilang apa? Oh, dia nggak ngefans sama Melatok, tapi ngefans sama saya rupanya, guys. Gua nonton sekilas. Apa sih dia bilang kemarin ya? Oh, yang tadi udah ya, yang katanya Doni nggak punya pengetahuan Bible kan?
Saya persilakan anak mudanya dia, jemaatnya dia, penatua dia, majelis dia, sama dia sekalian 10 orang depan saya ngelawan saya sendiri dah. Beneran. Belum tentu juga majelisnya tahu, belum tentu juga jemaatnya tahu separuh kitab mereka punya siapa. Takutnya nanti berantem kok. Lu kasih pertanyaan beda-beda jawabannya. Biasa ini ya, kalau Kristen kita susunin, ya kita tanya nanti, beda pendapat berantem sendiri. Iya, nanti ada 10 orang, giliran satu pertanyaan, jawabannya ada 11. Berantem pula. Bisa jadi. Dibilang lagi adu domba. Bisa Wah, jadi. Nah, ya dia mendingan saya bilang, Pak Pendeta Melatok, kalau memang sudah takut ya sudah, diem aja, urusin jemaat, ya. Rawat jemaat baik-baik supaya perpuluhan lancar, gitu aja. Daripada ngomong-ngomong di medsos, di reaction sama orang malah malu saya. Beneran. Ya, ganti aja namanya lah Pendeta Mel Atut gitu.